Selamat datang di video kami tentang pengendalian lalu lintas udara di Bandara Internasional. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana pesawat bisa terbang begitu dekat namun tetap aman? Atau bagaimana bandara bisa menangani begitu banyak penerbangan setiap harinya? Jawabannya terletak pada sistem kompleks yang bagai pengendalian lalu lintas udara atau ATC. Dalam video ini, kita akan mengungkap rahasia di balik layar ATC, dan mengeksplorasi bagaimana sistem yang sangat penting ini menjaga kelancaran lalu lintas udara global. Mari kita lihat bagaimana ITC bekerja untuk menjaga keselamatan dan efisiensi penerbangan, memastikan bahwa jutaan penumpang mencapai tujuan mereka dengan selamat dan tepat waktu setiap harinya. Bersiaplah untuk menjelajahi dunia yang menakjubkan dari menara kontrol, radar canggih, dan komunikasi yang presisi. Inilah dunia di mana setiap keputusan dapat berdampak besar, dan di mana profesional terlatih bekerja tanpa lelah untuk menjaga langit tetap aman. Di jantung setiap bandara internasional yang sibuk, terdapat sebuah ruangan yang penuh dengan layar, radar, dan jalur komunikasi yang terus-menerus menyala. Disinilah para pengendali lalu lintas udara atau ATC bekerja tanpa henti untuk mengatur pergerakan pesawat, baik di udara maupun di darat. ATC adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur pergerakan pesawat di udara dan di sekitar bandara. Mereka adalah mata dan telinga dari langit yang sibuk, memandu pesawat dengan aman melalui koridor udara, dan memastikan kelancaran arus lalu lintas udara. Untuk melakukan tugas yang sangat penting ini, ITC menggunakan berbagai alat canggih, termasuk radar, komunikasi radio, dan sistem komputer yang canggih. Radar memungkinkan mereka untuk melacak lokasi dan ketinggian pesawat secara real-time, sementara komunikasi radio memungkinkan mereka untuk berkomunikasi langsung dengan pilot. Data dari radar dan komunikasi ini kemudian diumpukan ke dalam sistem komputer canggih yang memberikan gambaran komprehensif tentang situasi lalu lintas udara kepada pengendali. Dengan menggunakan informasi ini, pengendali dapat membuat keputusan yang tepat dan memberikan instruksi yang jelas kepada pilot untuk memastikan keselamatan dan efisiensi. Pekerjaan ATC menuntut presisi, fokus, dan kemampuan untuk membuat keputusan cepat dalam situasi yang penuh tekanan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjaga langit tetap aman dan memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan udara dengan percaya diri. Salah satu tugas terpenting dari Air Traffic Control adalah memastikan pemisahan yang aman antara pesawat di udara. Bayangkan langit sebagai jalan raya yang kompleks dengan pesawat terbang melintas dengan kecepatan tinggi ke berbagai arah. Untuk mencegah tabrakan, ATC memberlakukan aturan dan prosedur ketat yang dikenal sebagai pemisahan pesawat. Prinsip utama dari pemisahan pesawat adalah menjaga jarak minimum antara pesawat setiap saat, baik secara horizontal maupun vertikal. Pemisahan horizontal dicapai dengan menetapkan jalur penerbangan yang berbeda untuk pesawat yang terbang pada ketinggian yang sama. Jalur penerbangan ini, yang seringkali terlihat seperti garis-garis tak terlihat di langit, memastikan bahwa pesawat memiliki ruang yang cukup untuk bermanuver tanpa risiko bertabrakan satu sama lain. Sementara itu, pemisahan vertikal dicapai dengan menetapkan ketinggian terbang yang berbeda untuk pesawat yang terbang pada jalur yang sama atau berdekatan. Pesawat diinstruksikan untuk terbang pada ketinggian tertentu, diukur dalam kaki, untuk memastikan bahwa mereka tetap berada pada jarak yang aman secara vertikal. ATC memantau pemisahan pesawat secara konstan menggunakan radar dan sistem komputer mereka. Jika sistem mendeteksi potensi konflik, yaitu ketika dua pesawat diperkirakan akan terlalu dekat satu sama lain, pengendali akan segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan situasi tersebut. Tindakan ini mungkin termasuk menginstruksikan salah satu pesawat untuk mengubah ketinggian atau arahnya, atau menunda keberangkatan atau kedatangan pesawat untuk memberi ruang bagi pesawat lain. Keselamatan adalah prioritas utama dalam pengendalian lalu lintas udara. Ivanek States of Pugering Turem Kunti, Ang Benseknain. Operasi keberangkatan dan pendaratan adalah beberapa momen paling kritis dalam penerbangan, yang membutuhkan koordinasi yang tepat antara pilot dan ATC. Untuk memastikan keselamatan dan efisiensi, bandara memiliki prosedur khusus yang harus diikuti oleh semua pesawat. Sebelum pesawat diizinkan untuk lepas landas, pilot harus mendapatkan izin dari ATC.
Izin ini yang dikenal sebagai clearance, mencakup informasi penting seperti jalur penerbangan yang ditugaskan, ketinggian awal, dan kondisi cuaca di sepanjang rute. Setelah menerima izin, pilot akan menyalakan mesin, dan bersiap untuk taksi menuju landasan pacu. Selama proses taksi, pesawat akan dipandu oleh ATC untuk memastikan bahwa mereka mengikuti jalur taksi yang benar, dan tidak menghalangi pesawat lain. Ketika pesawat mencapai landasan pacu dan siap untuk lepas landas, mereka akan menghubungi menara kontrol untuk mendapatkan izin terakhir. Pengendali akan menilai kondisi lalu lintas udara dan, jika aman, memberikan izin kepada pesawat untuk lepas landas. Proses pendaratan sama terstruktur dan terkontrolnya. Saat pesawat mendekati bandara tujuan, mereka akan menghubungi ATC untuk memberitahu mereka tentang kedatangan mereka. ATC kemudian akan memberi mereka instruksi tentang bagaimana cara mendekati bandara, termasuk jalur penerbangan yang harus diikuti dan ketinggian yang harus dipertahankan. Saat pesawat semakin dekat dengan landasan pacu, pengendali akan memberikan izin pendaratan kepada pilot. Pilot kemudian akan mendaratkan pesawat, mengikuti panduan dari ATC hingga pesawat mencapai gerbang kedatangan dengan selamat. Chapter 4. Clearance. Tiket Anda untuk terbang. Sebelum sebuah pesawat dapat meninggalkan gerbang keberangkatan dan memulai perjalanannya, ia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang, Air Traffic Control. Izin ini, yang dikenal sebagai clearance, bukanlah formalitas belaka. Ini adalah dokumen penting yang menguraikan parameter penerbangan dan memastikan bahwa pesawat terintegrasi dengan aman ke dalam jaringan lalu lintas udara yang sibuk. Proses mendapatkan clearance dimulai jauh sebelum mesin pesawat dinyalakan. Pilot dan dispatcher bekerja sama untuk mengembangkan rencana penerbangan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi cuaca, rute yang direncanakan, dan muatan pesawat. Rencana penerbangan ini kemudian dikirimkan ke ATC, yang meninjaunya dengan cermat untuk memastikan bahwa rencana tersebut mematuhi semua peraturan keselamatan dan sesuai dengan arus lalu lintas udara saat ini. ATC kemudian mengeluarkan clearance, yang berisi informasi penting yang harus dipatuhi oleh pilot selama penerbangan. Clearance ini mencakup detail seperti jalur penerbangan yang ditugaskan, ketinggian, kecepatan, dan frekuensi radio yang harus digunakan untuk komunikasi. Clearance bertindak sebagai kontrak antara pilot dan ATC, yang menetapkan ekspektasi yang jelas untuk kedua belah pihak. Dengan mematuhi clearance yang dikeluarkan, pilot memastikan bahwa mereka beroperasi dalam parameter yang ditentukan, dan berkontribusi pada kelancaran dan keselamatan lalu lintas udara secara keseluruhan. Air Traffic Control tidak beroperasi dalam isolasi. Untuk memastikan operasi bandara yang aman dan efisien, ATC bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di darat, termasuk staf bandara, petugas keamanan dan layanan darat. Koordinasi ini sangat penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas udara, baik di udara maupun di darat. Misalnya, ATC perlu memberitahu staf bandara tentang waktu kedatangan dan keberangkatan pesawat, sehingga mereka dapat mengalokasikan gerbang, menyiapkan jembatan jet, dan menyediakan layanan pendukung lainnya. Demikian pula, ATC bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengatasi potensi ancaman keamanan dan memastikan keselamatan penumpang dan staf bandara. Ini mungkin termasuk berbagi informasi tentang penumpang atau penerbangan yang mencurigakan, atau mengordinasikan tanggapan terhadap keadaan darurat keamanan. Layanan darat, seperti tim penanganan bagasi dan kru pengisian bahan bakar, juga sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh ATC. Dengan mengetahui waktu kedatangan dan keberangkatan pesawat, mereka dapat memastikan bahwa layanan mereka diberikan tepat waktu dan efisien. Koordinasi yang efektif antara ATC dan pemangku kepentingan bandara lainnya sangat penting untuk keberhasilan operasi bandara secara keseluruhan. Dengan bekerja sama secara erat, mereka dapat menciptakan lingkungan yang aman, efisien, dan nyaman bagi para pelancong. Di balik layar operasi Air Traffic Control yang kompleks, terdapat jaringan canggih dari sistem informasi yang menyediakan data dan alat yang diperlukan oleh pengendali untuk membuat keputusan yang tepat. Sistem ini memproses jutaan data setiap hari, mulai dari rencana penerbangan dan kondisi cuaca, hingga informasi posisi pesawat dan status landasan pacu. Salah satu sistem yang paling penting adalah sistem radar,
yang menyediakan informasi real-time tentang lokasi dan ketinggian pesawat. Radar bekerja dengan memancarkan gelombang radio dan mendeteksi pantulan dari objek, seperti pesawat terbang. Data ini kemudian diproses untuk membuat representasi visual dari lalu lintas udara di layar radar pengendali. Sistem informasi lain yang sama pentingnya adalah sistem komunikasi, yang memungkinkan pengendali untuk berkomunikasi dengan pilot, baik melalui suara maupun data. Sistem ini menggunakan frekuensi radio khusus untuk mengirimkan informasi penting seperti izin, instruksi, dan peringatan. Selain sistem radar dan komunikasi, ATC juga menggunakan berbagai sistem pendukung keputusan yang membantu mereka merencanakan dan mengelola arus lalu lintas udara. Sistem ini menggunakan algoritma canggih untuk menganalisis data dari berbagai sumber, mengidentifikasi potensi konflik, dan memberikan solusi kepada pengendali untuk mengoptimalkan arus lalu lintas dan meminimalkan penundaan. Meskipun industri penerbangan memiliki catatan keamanan yang luar biasa, keadaan darurat dapat terjadi, dan ketika itu terjadi, Air Traffic Control memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan respons dan memastikan keselamatan semua orang yang terlibat. Dari keadaan darurat medis di dalam pesawat hingga potensi tabrakan di udara, ATC memiliki prosedur yang telah ditentukan untuk menangani berbagai situasi. Dalam keadaan darurat, prioritas utama ATC adalah memberikan bantuan kepada pesawat yang terkena dampak, dan meminimalkan risiko terhadap pesawat lain di udara. Ini mungkin termasuk membersihkan jalur penerbangan untuk pesawat yang dalam kesulitan, memberi mereka prioritas pendaratan, atau mengordinasikan layanan darurat di darat. Salah satu alat terpenting yang dimiliki ATC selama keadaan darurat adalah kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan cepat dan efektif dengan pilot, staf bandara, dan layanan darurat. ATC menggunakan frekuensi radio khusus untuk keadaan darurat, yang memungkinkan mereka untuk memprioritaskan komunikasi dan memastikan bahwa informasi penting disampaikan dengan cepat dan jelas. Selain komunikasi, ATC juga dapat menggunakan sistem radar dan informasi mereka untuk melacak pergerakan pesawat yang terkena dampak, memantau situasi, dan memberikan bantuan navigasi. Dalam beberapa kasus, ATC mungkin juga perlu berkoordinasi dengan otoritas lain, seperti militer atau badan penegak hukum, tergantung pada sifat keadaan darurat. Itulah beberapa langkah dan komponen kunci dalam pengendalian lalu lintas udara di bandara internasional. Dari menara kontrol yang ramai hingga sistem radar yang canggih, ATC adalah simfoni yang terkoordinasi dengan presisi dan profesionalisme. Setiap hari, ribuan profesional berdedikasi bekerja tanpa lelah di balik layar untuk memastikan keselamatan dan efisiensi perjalanan udara kita. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjaga langit tetap aman dan memungkinkan kita untuk terhubung dengan dunia. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.